Dalam film The Kingsman, benarkah motivasi Perang Dunia I hanya tentang membela martabat aliansi blok sentral atas blok sekutu? Atau malah ada sebuah sibling rivalry antar kaisar monarki di Eropa? Lalu benarkah kejatuhan sejumlah monarki ini akibat kalah perang? Atau jangan-jangan ada rongrongan dari dalam? Kita bahas yuk di Polar Politik Balik Layar bareng gue, Bram Herlambang, di Total Politik. Film prequel dalam semesta intelijen swasta ini menjadi film ketiga dari Kingsman sejak 2015 lalu. Film ini menjadi penguat pondasi cerita soal asal-usul agensi intelijen swasta yang diklaim memiliki kemampuan serta sumber daya yang di atas rata-rata. Nah, untuk film dengan kategori restricted atau terbatas ini yang berdasarkan situs IMDb, The Kingsman begitu memukau dengan sekuen aksinya, latar cerita Perang Dunia I, hingga soal efek ledakan maupun cipratan darahnya yang nggak kalah dari dua film pendahulunya. Ini pasti nih, buat kalian pecinta Kingsman sejak awal, pasti nggak asing dong ya dengan dance fighting ala aksi dan juga Galahad yang kini coba ditampilkan kembali. Walaupun nggak seatraktif tarian capoeira, tapi dancing fightingnya terasa jadi magnet, apalagi dengan kamera movement yang bisa follow hampir tiap gerakan tubuh maupun ayunan senjata mereka. Dengan slow motion plus efek ledakan juga semakin mendramatisir vibes Perang Dunia, walau dibungkus dengan cukup ringan. Bercerita soal upaya keluarga bangsawan Duke of Oxford yang ingin menggagalkan rencana aliansi jahat pimpinan Morton yang lebih dikenal sebagai Sang Penggembala. Aliansi jahat inilah yang diceritakan menjadi dalang dari keributan maupun provokasi di balik Perang Dunia Pertama. Para agen aliansi jahat ini disusupkan sebagai pembisik dari banyak kepala negara maupun kerajaan. Sebuah cerita yang diinspirasi dari banyak nama tokoh penting asli yang dijahit dengan sebuah narasi fiksi yang memanfaatkan banyak celah narasi sejarah Perang Dunia Pertama. Film menyisipkan narasi fiksi pada alur konflik yang juga menggambarkan kontribusi maupun jasa Kingsman dalam menghentikan perang tersebut. Sebut saja kematian Pangeran Franz Ferdinand dari Kerajaan Austria-Hongaria yang menjadi awal dari Perang Dunia Pertama. Begitu juga digambarkan secara jelas dalam film. Nah, kematian putra mahkota ini juga digambarkan persis dengan sosok Gavrilo Princip sebagai pembunuhnya. Namun bedanya, jika di dunia nyata Gavrilo adalah seorang nasionalis Serbia Bosnia yang menginginkan kemerdekaan pada sejumlah provinsi di bawah Austria-Hongaria, serta menyatukan etnis Serbia dalam satu negara, sedangkan pada film, ia diceritakan sebagai salah satu anggota aliansi jahat dari Morton yang bertugas untuk memulai operasi besar ini. Kemudian ada juga sosok Rasputin, seorang agamawan serta pembisik terpercaya Kaisar Rusia, Tsar Nicholas II, dan yang tak ketinggalan sosok Erik Jan Hanussen, pembisik Kaisar terakhir Jerman, Raja Wilhelm II. Kedua pembisik ini dalam cerita digambarkan sebagai anggota dari penggembala Morton. Dan yang tak ketinggalan juga adalah sosok Mata, seorang intelijen perempuan legendaris era Perang Dunia I, yaitu Matahari. Bernama Mata, tindak tanduknya dianggap menjadi perwakilan dari sosok seorang matahari yang lihai merayu laki-laki dalam memuluskan segala rencana aliansi jahat Morton. Bahkan di akhir konflik, Mata menari erotis di depan Presiden Amerika kala itu dan menjadikannya sebuah video ancaman jika Amerika masih bersikeras ikut dalam aliansi sekutu melawan blok sentral. Tapi, tahukah kamu bahwa sosok Matahari adalah sosok mata-mata perempuan asal Belanda yang katanya pernah tinggal di Hindia Belanda, aka Indonesia? Kayaknya perlu kita bahas deh di episode khusus, mau nggak? Nanti ya. Oke, kita balik lagi ke cerita. Karena segala cocok logi fakta sejarah dengan narasi fiktif ala The Kingsman terasa menyenangkan disimak bagi kalian para penggemar teori konspirasi. Ayo, ngaku yang suka. Kira-kira yang terjadi saat itu karena memang ada pihak yang tak tersentuh yang mengendalikan semua untuk tujuan tertentu. Apalagi dengan dampak dari ekonomi, sosial, apalagi politik yang dalam perang yang disebutkan oleh seorang Martin Kitchen dalam bukunya Europe Between the Wars, memakan korban kematian hingga 8 juta tentara Eropa ini juga sangat terasa kan?
Apalagi banyak sistem monarki yang tumbang dan digantikan oleh sistem republik. Menurut Robert I. Rothbard dalam bukunya Failed State, Collapsed State, Weak State, Causes and Indicators, menyebut ada banyak negara yang muncul dengan beragam variasinya, paling tidak dari setengah abad terakhir. Pada pasca Perang Dunia I, disebut muncul sekitar 50 pemerintah nasional yang diakui, dan angkanya meningkat hingga 59 pemerintahan pada tahun 1919. Nah, cocok logis sebab akibat inilah yang rasanya mungkin membuka celah para penganut teori konspirasi untuk mempercayai bahwa Perang Dunia memang sengaja disetting atau diciptakan guna bisa membentuk tatanan dunia yang baru. Ya, mirip apa yang dibilang sama Morton ya di awal film, kalau perang ini seakan merusak kepercayaan rakyat dengan keturunan raja yang berkuasa hanya karena bawaan lahirnya saja. Nah, bicara soal monarki serta politik silsilah, tahukah kalian kalau King George V dari Inggris, Tsar Nicholas II dari Rusia, serta Kaisar Wilhelm II dari Jerman masih saudara sepupu jauh? Paling tidak itulah yang disebutkan oleh sejarawan Margaret Macmillan dalam bukunya The Rime of History, Legend of the Great War, bahwa ketiga raja monarki adidaya ini adalah seorang sepupu. Dilansir dari Historia.id, Ibunda Kaisar Wilhelm II, Putri Victoria Adeline Marie Louisa, adalah kakak dari Raja Edward VII, ayah dari George V. Sedangkan ibu dari Raja George V, yaitu Ratu Alexandra, ternyata adalah kakak dari Ratu Dagmar, yang adalah ibu dari Tsar Nicholas II. Jadi ini kalau ketemuan, ini adalah budenya dari ini, budenya, iya ribet lah, udah kita bahas nanti ya di konten lain. Nah, perseteruan ini dianggap banyak pihak tidak lagi soal membela kehormatan dari blok sentral maupun dari blok sekutu, melainkan lebih ke rivalitas saudara antar ketiga raja monarki ini. Jika kita kaitkan dalam film, ingatkah kalian adegan saling mengejek masa kecil antar ketiga raja ini? Dalam perspektif psikologis, hal ini disebut sebagai sibling rivalry, yang menurut kidshealth.org disebut sebagai tindakan memperebutkan perhatian dengan menunjukkan kemampuan yang lebih menonjol dibandingkan dengan saudara lainnya. Apalagi dengan ketiganya yang terus dibandingkan sejak kecil, tentu akan menimbulkan kompetisi terus-menerus. Bahkan, menurut Michael Balfour dalam The Kaiser and This Time, menyebut Kaisar Wilhelm mengatakan pasca kalah perang, bahwa sosok George dan juga Nicky telah mengerjai saya. Jika nenek saya, alias Ratu Victoria masih hidup, ia takkan membiarkannya. Ini murni konflik keluarga ya, tapi menewaskan banyak orang. Oke. Sementara di akhir film, meski Kaisar Wilhelm dipaksa turun tahta pasca kalah perang, namun nasibnya tak seburuk Tsar Nicholas II yang seharusnya menang perang malah dipaksa turun tahta oleh revolusi Bolshevik dan dihujani peluru pasca turun tahta. Oh my god. Hal yang sama juga terjadi di dunia nyata pada kedua kaisar Jerman dan juga Rusia ini. Bahaya juga ya, pembisik ala Rasputin atau Erich Jan Hanussen, bahkan sosok Vladimir Lenin yang tiba-tiba muncul dan juga menjadi bagian dari Gembala Morton. Walaupun menang perang, tapi terguling karena revolusi dalam negeri. Menarik. Nah, kira-kira hal apa lagi yang kalian temukan di film ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu episode Polar kali ini. Gua Bram Herlambang, sampai ketemu di episode berikutnya.